Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saya Rahmania, peserta website CPNS angkatan ke-13 di Puslat Bangka-Delang, Samarinda 2020. Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mereview materi terkait dengan nasionalisme. Ada sebuah quotes yang menarik bahwa negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik dari golongan tertentu, bukan juga milik dari agama tertentu, atau etnik tertentu, ataupun adat istiadat tertentu. Tetapi Indonesia adalah milik kita bersama dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman, nasionalisme itu apa sih sebenarnya? Secara luas adalah rasa cinta terhadap bangsa dan negara yang sewajarnya dengan tetap menghormati bangsa lain. Rasa cinta terhadap bangsa tidak boleh berlebihan, teman-teman. Karena rasa cinta yang berlebihan dapat menimbulkan kesombongan terhadap diri, sehingga menganggap remeh negara-negara lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kita tahu ada sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai ketuhanan pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh memaksakan satu agama terhadap orang lain. Setiap warga negara punya kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Implementasi nilai kemanusiaan pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Menurut Bung Hatta, ada dua implementasi nilai kemanusiaan, yaitu implementasi ke dalam dan keluar. Implementasi ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Maka negara menjalankan fungsinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak boleh ada penindasan dari satu golongan ke golongan yang lain di negeri kita ini. Kita harus saling menghargai. Implementasi keluar berarti menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Acap kali negeri kita mengirim pasukan-pasukan perdamaian ke negara-negara konflik. Implementasi nilai persatuan pada sila persatuan Indonesia. Seorang aparatur sipil negara punya tugas fungsi menjadi perekat dan pemersatu bangsa, termasuk pengakuan terhadap hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa, seperti keberadaan daerah istimewa, desa, kampung, dan sebagainya. Kita harus menghargai teman-teman sekalian, karena ini punya sejarah yang besar bagi bangsa kita. Implementasi nilai permusyawaratan pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia bercirikan kerakyatan, adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Bercirikan permusyawaratan, ada semangat musyawarah yang berkekeluargaan. Hikmat kebijaksanaan menjadi landasan etis dalam berdemokrasi, musyawarah, dan pengambilan keputusan. Teman-teman, mungkin kita lihat negeri kita menjamin hak suara bagi setiap warga negara. Misal dalam proses pemilihan pemimpin dari daerah
dari pusat hingga ke daerah. Implementasi nilai keadilan sosial pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misal, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan, menyediakan fasilitas khusus bagi orang-orang berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Teman-teman, apa sih sebenarnya pentingnya belajar nasionalisme bagi kita sebagai seorang calon ASN? Agar kita memiliki nilai nasionalisme yang kuat. Ketika ini kita miliki, maka ASN akan memahami dan memiliki kesadaran yang mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, tugas sebagai pelayan publik, tugas sebagai perekat dan pemersatu bangsa, agar kelak lahir ASN-ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Teman-teman sekalian, negara kita tercinta lambat laun mulai berbenah diri. Pelan tapi pasti, berupaya memperbaiki segala sesuatu yang ada di negeri kita, agar kelak Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Teman-teman sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.